Ketika kita sudah menghargai diri sendiri dengan benar, maka orang lain pun akan menghargai kita juga. Namun kunci untuk menghargai diri kita adalah melihat seberapa berharga kita di mata Tuhan. Dan mari mengenali penghargaan itu bagi kita hanya melalui firman-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menerangi hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Rabu 28 September 2022, tertulis di 1 Korintus 7 ayat 23. Demikian dikatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Dalam bahasa Batak dikatakan, argado hamu ditobus, unang maolo hamu parhatobanon ni jolma. Demikian firman Tuhan. Seorang nasabah bank berpeluang memenangkan undian jika mereka selalu meningkatkan saldo banknya dengan jumlah yang sangat banyak setiap bulan. Namun, pernahkah kita mendengar seseorang berutang di bank, kemudian memenangkan undian sehingga semua utangnya dilunaskan, dihapuskan, dan bahkan masih memberikan bonus mobil mewah? Pasti belum pernah. Kalaupun ada yang seperti itu kita dengar, kemungkinan itu kasus penipuan. Jemaat Tuhan, kita sebagai orang yang dipilih Tuhan untuk menerima warisan kerajaan surga adalah seumpama seorang yang berutang begitu banyak. Namun utang kita yang banyak dihapuskan dengan cuma-cuma. Bahkan masih mendapat bonus mobil mewah. Mobil mewah yang artinya kita adalah manusia yang berdosa, yang seharusnya menerima hukuman, tetapi karena kasih karunia dosa kita dihapuskan. Kita disucikan oleh darah Kristus. Dan tidak selesai sampai di sana saja, kita masih diberkati dalam kehidupan di dunia ini, dan masih juga diberikan tiket masuk gratis untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Bukankah ini adalah bonus yang luar biasa bagi orang yang seharusnya dihukum? Dan bagi orang yang berutang dan tidak mampu membayar utangnya? Oleh karena itu sebagai orang yang telah ditebus, kita harus menjadikan hidup kita berarti seturut dengan kehendak Tuhan. Dan menjadi hamba yang hanya taat kepada Tuhan saja. Istilah dibayar lunas dalam renungan kita hari ini menyatakan penebusan yang erat kaitannya dengan Tuhan Yesus. Kata dibeli dalam tradisi Timur kuno dijelaskan sebagai budak yang dilepaskan dengan cara dibeli oleh seorang tuan yang lain. Seperti itulah Yesus membeli kita dengan harga yang mahal dari perbudakan dosa. Kita telah ditebus dengan darah Yesus Kristus yang mahal. Karena itu, mari kita hormati Dia Sang Penebus dengan hidup taat kepada perintah firman-Nya. Jauhkanlah diri kita dari segala bentuk kecemaran duniawi yang memperhamba kita kepada manusia atau iblis. Mari kita setia hanya melayani Yesus dengan sepenuh hati dan menjadikan hidup kita bernilai di mata sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Apa yang menentukan nilai dari sesuatu? Ada dua hal yang menentukan nilai atau harga dalam hidup ini. Harga yang rela dibayar oleh orang lain untuk memilikinya. Maksudnya dengan melihat fungsi dan kebutuhan serta kelangkaan sesuatu, maka itu akan menentukan besar kecilnya nilai harga sesuatu. Itulah yang pertama. Hal yang lain yang kedua, yang menentukan harga itu tergantung dari siapa yang pernah memilikinya di masa yang lalu. Kadang sesuatu menjadi berharga karena siapa yang dulu memilikinya. Sebagai contoh, apakah sebuah gitar akan menjadi lebih berharga karena dulunya adalah kepunyaan John Lennon? Bisa jadi. Saya pernah membaca tentang sepatu basket bekas dan yang usang yang dijual seharga $7.000. Kalau dirupiahkan sekitar 105 juta. Dalam sebuah lelang, karena itu dulu adalah milik
kepunyaan Michael Jordan. Berdasarkan dua hal tadi tentang nilai itu, kita bisa melihat berapa nilai diri kita. Mari kita jawab pertanyaan itu dengan renungan firman hari ini. Tanyakan pada diri Anda sendiri, siapa pemilik saya? Apa yang telah dipakai untuk menebus saya? Alkitab mengatakan bahwa Anda, saya, kita semua adalah kepunyaan Allah. Dia rela mengorbankan anaknya sendiri untuk menebuskan Anda, saya, dan kita. Penebusan Kristus membawa dua dampak dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama, kita ditebus berarti kita telah dibebaskan dari kuasa dosa. Kita bebas, namun tidak berarti kita bebas melakukan apapun yang kita inginkan. Apalagi melakukan perbuatan dosa tanpa dihukum. Kita diberi kebebasan untuk menghendaki yang baik, menaati dan mengasihi Yesus. Karena kita bukan milik kita sendiri, tetapi milik Yesus yang sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Penebusan adalah sesuatu yang mulia. Mengingat dan merenungkan penebusan Allah seharusnya membuat kita bersyukur, memuji dan memuliakan Allah kita. Dan yang kedua, penebusan memanggil kita untuk segera membuat komitmen penuh untuk menyerahkan diri dan melayani Dia. Sebagaimana Yesus yang telah menyerahkan dirinya demi membayar dan menebus hutang-hutang dosa kita, demikian pula lah kita berkomitmen menyerahkan diri kita untuk melayani Tuhan Yesus dengan segenap keberadaan kita. Kita yang seharusnya dihukum karena dosa kita, tetapi oleh karena kasih-Nya yang besar, Dia mati bagi kita. Tiada kata yang dapat melukiskan betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Itulah satu-satunya alasan mengapa kita harus bersungguh-sungguh hati mengasihi dengan melayani Dia Allah kita. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuh kita atas penebusan yang telah kita terima. Layanilah Dia dengan penuh dengan sukacita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah kami dengar hari ini, yang mengajarkan kami agar hidup berkenan bagi-Mu. Karena aku telah Engkau tebus dengan harga yang mahal. Melalui pengorbanan kami yakin bahwa sesungguhnya sebesar apapun dosa pelanggaran kami, Engkau senantiasa menantikan kami pulang ke jalan keselamatan-Mu. Karena kami berharga bagi-Mu. Oleh karena itu Tuhan, terangilah hati pikiran kami, agar selalu merindukan firman-Mu yang menjadi petunjuk jalan bagi kami, untuk semakin mengarahkan hidup kami hanya kepada kesukaan-Mu, agar kelak kami menjadi pemilik kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat menjalani hari-hari Anda di dalam kesukaan Allah. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.